Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Anggreni dengan NIM 2101040022 dari kelas PBSI 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan berbahasa pada media sosial Instagram dalam postingan, komentar, dan cerita singkat. Next. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat pada media sosial Instagram. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu wacana status dan komentar di Instagram, cerita dan percakapan di Instagram. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kata dan kalimat dalam status dan komentar di Instagram dan lain sebagainya. Sumber data berupa sumber tertulis, yaitu status dan komentar di Instagram. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode baca dan catat karena berupa tulisan. Metode baca adalah suatu pemerolehan data yang dilakukan dengan cara membaca suatu penggunaan bahasa. Baca dan catat merupakan proses yang didokumentasikan dengan cara mencatat data yang sudah terkumpul. Dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa bahasa yang kita gunakan di Instagram dan media sosial lainnya seiring dengan berjalannya waktu dapat menurunkan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Ini karena media sosial merupakan tempat berkumpulnya semua ragam bahasa, baik yang masih dalam bahasa Indonesia maupun yang dari luar, yang mengakibatkan penggunaan tidak lagi memperhatikan bagaimana menulis bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, pendahuluan. Bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa menjadi alat yang paling efektif dalam setiap aktivitas berkomunikasi. Setiap manusia memerlukan bahasa agar dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Dalam pemakaiannya, bahasa menjadi sangat beragam. Keberagaman bahasa sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan komunikasi. Bahasa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Seiring berjalannya peradaban manusia, termasuk di Indonesia, banyak cara yang dipilih pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Bahkan, pilihan cara komunikasi tidak hanya semakin beragam, tapi juga semakin canggih, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di era sekarang. Kesalahan berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Next. Faktor remaja zaman sekarang menggunakan sosial media. 1. Faktor pergaulan. Pergaulan remaja saat ini bisa dikatakan luas karena banyaknya sosial media dunia maya yang menghubungkan mereka satu sama lain. Instagram misalnya. Pada media inilah muncul dan berkembang bahasa alay yang dituliskan pada status yang kemudian akan dibaca oleh remaja lain dan akan mengikuti pemakaian bahasa alay sehingga semakin marak digunakan oleh remaja. 2. Faktor gengsi. Banyak remaja yang berusaha ingin menjadi anak gaul yang tidak ketinggalan zaman. Hal ini menuntut mereka mengikuti perkembangan zaman, salah satunya penggunaan bahasa alay di sosial media. Akronim dari anak lebay, yakni bahasa tulis berupa campuran bahasa gaulisan, bahasa asing khususnya Inggris, singkatan, kode, angka, dan simbol. Alasan penggunaan bahasa ini karena tidak ingin disebut anak kampungan. 3. Faktor iklan kegemaran seseorang menonton sinetron, film, bahkan iklan. Sedikit mempengaruhi dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh para remaja dikarenakan oleh apa yang mereka dengar. Pada televisi misalnya, banyak sinetron, film, bahkan iklan yang menggunakan dan ikut membantu mempopulerkan bahasa alay tersebut. Sehingga para remaja yang melihat akan mengikuti dan menggunakan bahasa alay
pada keseharian mereka sesama pengguna bahasa alay agar dianggap gaul dan keren seperti para artis dan bintang iklan yang menggunakan bahasa alay tersebut. Next. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena lebih mementingkan proses daripada hasil. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu wacana status dan komentar teman di Facebook, cerita dan komentar teman di Instagram, dan percakapan grup di WhatsApp. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kata dan kalimat dalam status dan komen teman di Instagram. Sumber data berupa sumber data tertulis yaitu status dan komen teman di Instagram dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat karena berupa tulisan. Metode simak adalah suatu pemerolehan data yang dilakukan dengan cara menyimak suatu penggunaan bahasa. Menurut Mahsun 2005 halaman 90. Simak dan catat merupakan proses yang didokumentasikan dengan cara mencatat data yang sudah terkumpul. Next. Hasil dan pembahasan. Wujud kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di Instagram. Kesalahan ejaan termasuk bidang kesalahan bahasa. Penelitian ini akan mengkaji tentang kesalahan-kesalahan ejaan yang ditemukan pada status dan komentar Facebook, status dan cerita di Instagram, cerita dan percakapan grup di WhatsApp. Kesalahan ejaan meliputi kesalahan pemakaian huruf kapital dan kesalahan penggunaan tulisan. Next. Tabel 1, kesalahan ejaan. Nomor data 1. Jenis kesalahan penulisan, cerita singkat dari Syahira Salsabil. Kuy, adek gak? Kalimat, hai ku yang punya adek ikutan lomba kali gak ikut. Keterangan, kata kuy, adek, dan gak adalah bahasa gaul zaman sekarang. Penulisan sesuai dengan ejaan adalah ayo, adik, dan tidak. Data 2, komentar Tania Rozika 12, yaitu kata sedap, D, tengok. Kalimat sedap ditengokkan. Keterangan, kata sedap ditengokkan termasuk bahasa yang disingkat-singkat. Penulisan yang sesuai dengan ejaan adalah enak dilihat. Data 3, postingan Karina, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Keterangan, huruf kapital tidak digunakan seluruhnya dalam sebuah kalimat. Data 4, cerita singkat dari Shirley, yaitu kata maaf. Kalimatnya, maaf ku telah melukis luka. Keterangan, penggunaan kata maaf harusnya maaf. Data 5, komentar Khairul Fikri, ya, Kalimat, turut berduka ya, Keterangan, tanda titik yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Next. Tabel 2, yaitu pemakaian diksi. Terdapat 4 kolom, yaitu nomor data, jenis kesalahan penulisan, kalimat, keterangan. Data pertama, terdapat kesalahan penulisan pada kata insan langgeng pada kalimat semoga tetap langgeng sampai kakek nenek. Penulisan kata langgeng seharusnya kekal atau abadi. Data 2, ada kesalahan penulisan export. Dari kalimat, kalau si Reza memang sudah expert pada bidang cari cewek cantik, hahaha. Penulisan kata expert seharusnya diganti dengan kata ahli. Data 3, yaitu jenis kesalahan penulisan on the way. Kalimatnya, oke, sebentar lagi aku on the way. Keterangan, penggunaan diksi yang tidak tepat, struktur bahasa asing dengan struktur bahasa Indonesia. Data 4, ada kesalahan penulisan atiku rasanya loro. Dari kalimat, hari ini atiku rasanya loro. Keterangan,
Kata atiku rasanya loro seharusnya diganti dengan kata rasanya hatiku sakit. Ini adalah bahasa daerah. Data 5 dari komentar Savitri yaitu kata suwun. Dalam kalimat, ya sudah kalau begitu suwun ya teman-teman. Keterangan, kata suwun seharusnya diganti dengan kata terima kasih. Next. Tabel 3 yaitu kesalahan struktur tata bahasa. Terdapat 4 kolom, yaitu nomor data, jenis kesalahan penulisan, kalimat, dan keterangan. Data yang pertama pada postingan Redot Valen terdapat kesalahan penulisan euforia. Dari kalimat, gak perlu tenar, yang penting kita main sangar, jangan larut euforia, kita fokus juara. Keterangan, kata euforia yang benar adalah euforia yang berarti perasaan gembira yang berlebihan. Data 2, terdapat kesalahan penulisan dari cerita singkat Rizka, yaitu kata genset. Dari kalimat rumahku mati lampu karena ada genset, jadi lampu rumahku menyala. Keterangan, kata genset seharusnya genset pakai G yang berarti mesin pembangkit listrik. Data 3 dari komentar Sorifah Zuhra. Dari kata kita semua dalam kalimat kita semua harus berhati-hati jaga adik kita karena musim penculikan anak. Keterangan, penggunaan kata jamak yang sama menjadikan pleonasme sehingga gunakan salah satu kalimat. Next. Selanjutnya ada bentuk variasi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di Instagram, variasi bahasa Indonesia gaul, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dalam status dan komentar di Facebook dan sosial media lainnya merupakan bentuk kreativitas penulis untuk menciptakan bahasa yang menarik. Masuknya unsur Inggris digunakan dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat. Sebagian besar pemakaiannya, bahasa Inggris hanya terdiri satu atau dua kata, namun ada juga yang dipakai satu kalimat penuh. Misal pada kalimat I like your status, aku menyukai statusmu. Berikut ini adalah bentuk variasi bahasa Indonesia gaul dan bahasa Inggris pada sosial media, yaitu status Instagram dan status WhatsApp. Next. Mohon maaf, itu ada kesalahan dalam pembuatan PPT. Tabel ke-4 ada variasi bahasa Indonesia gaul dan bahasa. Data 1 ada postingan Azura, ada Back to Home Alone, EFK, JM, TAM Bah, JLAng, ujian SEM. Hasil parafase, Back to Home Alone, efek jam tambahan jelang ujian semester. Lalu ada data 2 dari cerita singkat Nurul, yaitu Wandi mood booster bat, Masya Allah, ngakah aku tuh malam minggu nggak perlu ada duit, yang penting style ganteng. Hasil parafase, Wandi mood booster banget, Masya Allah, aku ketawa malam minggu nggak perlu ada duit, yang penting style ganteng. Variasi bahasa Indonesia gaul, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Variasi bahasa Indonesia gaul, bahasa Inggris, dan bahasa daerah merupakan penggabungan 3 bahasa yang menarik. Hal itu bisa terjadi karena penulisan status, komentar di Facebook dan Instagram pada umumnya bertempat tinggal di Surabaya dengan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Dengan demikian tidak heran apabila pada status, komentar di Facebook dan di Instagram. Next. Selanjutnya ada tabel 5, variasi bahasa Indonesia gaul, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Data 1, postingan dari Rayana Putri, hujan yang lama, marmosi sreh up level. Hasil parafase, hujan yang lama marahi emosi up level. Data kedua, komentar dari Mai Cantika kalian tu di enteni kok yora rongsong ngeri tingkat tinggi. Hasil parafase, kalian itu dienteni koyo ora rumongso
angri tingkat tinggi. Next. Simpulan. Hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa bahasa yang kita gunakan di Instagram dan media sosial lainnya seiring dengan berjalannya waktu dapat menurunkan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Ini karena media sosial merupakan tempat berkumpulnya semua ragam bahasa, baik yang masih dalam bahasa Indonesia maupun yang dari luar, yang mengakibatkan pengguna tidak lagi memperhatikan bagaimana menulis bahasa Indonesia yang benar. Sebenarnya sah-sah saja bagi mereka, terutama remaja yang menggunakan bahasa alay karena hal tersebut merupakan bentuk kreativitas yang mereka buat. Namun, sebaiknya penggunaan bahasa alay dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi atau tidak digunakan pada situasi-situasi yang formal. Misalnya, pada saat berbicara dengan teman, teman di sini adalah mereka yang mengetahui dan mengerti bahasa alay tersebut. Tetapi juga jangan sampai menghilangkan budaya berbahasa Indonesia kita. Karena biar bagaimanapun, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan kita dan wajib untuk dijaga serta dilestarikan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic. Saya izin bertanya. Baik, Mbak Arfia. Jelaskan faktor yang mempengaruhi remaja zaman sekarang dalam menggunakan sosial media. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arfia. Faktor yang mempengaruhi remaja zaman sekarang dalam menggunakan media sosial itu ada 3. Yang pertama, faktor pergaulan. Yang kedua, ada faktor gengsi. Dan yang ketiga, ada faktor iklan kegemaran seseorang menonton sinetron, film, bahkan iklan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor pergaulan. Pergaulan remaja saat ini bisa dikatakan luas karena banyaknya sosial media dunia maya yang menghubungkan mereka satu sama lain. Instagram misalnya, pada media ini muncul dan berkembang bahasa alay yang dituliskan pada status yang kemudian akan dibaca oleh remaja lain dan akan mengikuti pemakaian bahasa alay sehingga semakin marak digunakan oleh remaja. Yang kedua itu ada faktor gengsi. Banyak remaja yang berusaha ingin menjadi anak gaul yang tidak ketinggalan zaman. Hal ini menuntut mereka menggunakan perkembangan zaman, salah satunya menggunakan bahasa alay di sosial media. Yang ketiga ada faktor iklan kegemaran seseorang menonton sinetron, film, bahkan iklan sedikit mempengaruhi dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Berikut merupakan 3 faktor yang mempengaruhi remaja zaman sekarang dalam menggunakan media sosial. Bagaimana Mbak Arfia? Baik, terima kasih. Baik. Mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.